warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Coba ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Ayo Mbak Rahman dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Oke. Untuk oh iya, sebentar. Udah, dipakai dulu maskernya tuh. Tukar. Hah? Sudah pakai hand sanitizer, sudah dijalan semua. Sudah. Yakin? Yakin. Nah, sekarang absen dulu ya. Anggita Cahaya Putri, Hadir. Siti Ainur Rahman, Hadir. Melinda, Hadir. Windy. Hadir. Oke, ada semua ya. Iya. Oke, ini Ibu akan memulai pelajarannya, yaitu ada yang pernah tahu nggak apa itu teks eksposisi? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Kalau misalkan berita, tahu? Tahu. Berita itu bisa berupa apa? Bisa berupa media cetak sama media audio visual. Kalau contohnya berita media cetak apa? Koran. Apalagi Majalah. majalah. Kalau audio visual, radio, terus TV. Tuh. Jadi paham ya? Nah, itu salah satu contoh teks eksposisi. Oke, lanjut saja untuk yaitu pengertian teks eksposisi. Di sini kelihatan semua? Kelihatan. Kelihatan. Di sini bisa dibaca ya, yaitu teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Sudah ada gambaran di mana itu teks eksposisi? Belum. Di sini yaitu sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi. Kayak tadi contohnya, berita mengandung informasi enggak? Mengandung. Kalau iklan? Tidak. Mengandung. Berapa bulan? Oke, lanjut ya. Dadah gambaran. Nah, di sini ada tujuan dari teks eksposisi, yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan Oke, di sini yaitu ada tujuan dari teks eksposisi, yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan untuk pembaca. Jadi kalau misalkan ada penyiar berita, nambah itu nggak? Nambah pengetahuan nggak buat kalian? Nambah. Kalau misalkan majalah hanya sebuah iklan, nambah juga. Nambah. Nambah. Apa yang nggak nambah? Cerita Fantasi. karena itu bukan sebuah kenyataan. Lanjut. Nah, di sini ada unsur-unsur dari teks eksposisi. Nah, unsur dari teks eksposisi sebenarnya ada dua. Yakni yang pertama gagasan dan fakta. Kita akan membahas dari gagasan dan fakta dulu. Gagasan. Ada yang tahu nggak di sini? Gagasan. Jangan baca ini. Gagasan itu apa sih? Yang tahu nggak? Gagasan. Kalau misalkan ada sebuah paragraf, nah apa ide gagasan dari paragraf tersebut? Nah itu berarti apa? Tema. Bisa. Judul. Bukan judul. Apa ya? Inti. Nah, betul. Oke. Di sini gagasan
dijelaskan, gagasan bisa juga disebut ide atau pendapat yang isinya berupa pernyataan. Nah, pernyataan tersebut bisa berupa apa? Bisa berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Ada yang bisa nyontohkan? Kalau misalkan pernyataannya berupa komentar, gimana? Misalkan saya pakai kerudung hitam, jas warna orange, dan rok hitam. Matching nggak? Matching. Itu sebuah komentar nggak? Iya. Kalau misalkan coba Mbak Windy ngomentari Mbak Agi tentang pakaiannya. Matching. Oh, matching, terlihat bagus. Nah, itu sebuah komentar. Bisa nggak itu tadi masuk di sebuah penilaian? Bisa. Kalau saran gimana? Angkat tangan. Raise your hand. Gimana? Jadi sebaiknya kamu pakai kerudung hitam, lebih cocok pakai kerudung hitam. Bagus. Kalau dorongan gimana? Dorongan itu bisa disebut juga penyemangat, motivasi. Ada yang bisa? Udah, gini contohnya dorongan. Kan sekarang kan lagi pandemi, sekolahnya online, semuanya kan biasanya nggak paham ya tentang materinya kalau disampaikan online. Nah, dikasih dorongan, gimana dorongannya? Tetap semangat, harus belajar sendiri, mencari sumber-sumber sendiri di internet. Demi apa? Demi masa depan. Kalau rujukan itu rayuan. Rayuan itu apa? Gombalan. Nah, gitu. Nah, itu udah langsung ya ke fakta. Fakta di sini dijelaskan sebuah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang memang benar-benar ada atau terjadi. Nah, dalam teks eksposisi, fakta sendiri berfungsi sebagai memperkuat gagasan sehingga dapat lebih meyakinkan para pembaca. Paham maksudnya? Paham nggak? Jadi di sini kan kalau misalkan teks eksposisi tadi kan kayak sebuah berita. Nah, kalau berita nggak ada faktanya, hoax. Nah, lanjut ya. Lanjut di slide terakhir. Yaitu pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ada 4 ya. Pola umum, khusus. Coba dibuka bukunya sekarang. Dibuka bukunya halaman sudah ketemu halaman berapa? Belum. Halaman 64. Coba dibuka. Nah, sudah ketemu. Nah, di situ kan ada sebuah penjelasan pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, di sini kan sudah ada contohnya juga ya. Sudah ada contohnya belum? Belum ya? Iya, belum. Di sini coba dibaca dulu. Nah, nanti siapa yang tahu misalkan pola umum khusus itu gimana? Coba dibaca dulu. Nanti angkat tangan ya yang tahu. Satu aja, 1 poin aja. Pola umum sama khusus. Pola umum khusus. Sudah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mbak Windy tahu kira-kira? Tahu? Coba gimana? Ide pokok. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf dan diikuti Ide yang jelas. Bisa contohkan nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, jadi pokoknya kalau pola umum khusus, ingat-ingat kata umum sama khusus.
Kalau umum dia itu ide pokoknya itu di depan. Terus kan di paragraf itu ada beberapa kalimat. Minimal satu paragraf kan 3 kalimat. Kita coba 3 kalimat ya. Nah, kalimat pertama dia itu jadi kalimat inti, kalimat utama. Tahu kan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Nah, dia itu di sini. Kalau umum khusus kalimat intinya di kalimat pertama. Untuk kalimat selanjutnya 2, 3 dan seterusnya itu kalimat penjelas. Tuh. Oke, langsung aja. Langsung kasih contoh biar jelas ya. Nah, di sini ada sebuah contoh paragraf. Pola umum khusus itu juga bisa disebut dengan paragraf deduktif. Sudah kelihatan semuanya? Nah, di sini contohnya memiliki server sendiri memiliki banyak keuntungan. Salah satunya kita dapat memanfaatkannya secara maksimal. Meskipun demikian, biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Biaya untuk hardware saja sudah di atas 10 juta, belum lagi biaya per bulan. Selain itu, kita juga membutuhkan tenaga profesional untuk menjadi operatornya. Di mana kalimat itu intinya? Paragraf pertama. Itu kalimat pertama. Nah, betul. Nah, ini memiliki server sendiri, memiliki banyak keuntungan. Ini masuk pola umum. Ininya umum. Ini masuk kalimat umum maksudnya. Nah, ini namanya satu paragraf ini namanya pola umum khusus dalam teks eksposisi. Betul. Nah, untuk kalimat dari salah satunya sampai dengan operatornya itu kalimat penjelas. Jadi seperti ini pola umum khusus. Paham? Paham. Nah, oke, lanjut poin B. Poin B yaitu pola khusus umum. Dibalik sekarang. Pola khusus umum. Jadi pola khususnya dulu baru pola umum. Jadi kalimat penjelas dulu baru kalimat inti. Betul. Bisa dibaca ya, sudah. Nah, ini contohnya. Sebagian besar orang banyak berjejer di pinggir jalan masuk. Sebagian lagi duduk santai di atas motor dan mobil yang diparkir seenaknya di kiri dan kanan jalan masuk. Kawasan bandara sore ini memang benar-benar telah dibanjiri lautan manusia. Nangkep nggak mana kalimat ini? Nah, di mana? Terakhir. Seharusnya kalau misalkan ini dibaca dulu misalkan. Kawasan bandara sore ini memang benar-benar telah dibanjiri lautan manusia. Sebagian besar orang, nah misalkan masuk ya. Masuk. Oke, lanjut. Pola ilustrasi. Coba dibaca dulu. Pola ilustrasi, sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Nah, ilustrasi berfungsi untuk memberikan suatu pendapat. Pahami dulu. Sudah paham? Nah, yang sudah paham? Mana? Paham nggak? Nggak paham? Ilustrasi itu apa sih? Bayangan. Bayangan. Apalagi? Khayalan. Bayangan. Boleh. Terus apa lagi? Ilustrasi. Gambaran. Nah, di sini contohnya yaitu 11 tahun lalu Nah, ilustrasi di Oke, di sini pola ilustrasi yaitu 11 tahun lalu, contohnya ya, 11 tahun lalu Indonesia mengimpor gerbang kereta api dari Prancis. Gerbang tersebut mentereng karena
dilengkapi dengan alat-alat conditioning. Namun, di manakah sekarang gerbong-gerbong itu ternyata sudah banyak yang rusak. Gerbong-gerbong itu kini hanya dipakai dalam proyek tingkat 3 untuk mengangkut anak-anak sekolah. Nah, ini kan kalimat utamanya di sini ya, di awal ya. 11 tahun lalu Indonesia mengimpor gerbang kereta api dari Prancis. Nah, ini kan kalimat utamanya. Kemudian gimana sih ilustrasinya? Nah, ini kalimat setelahnya ini kan diilustrasikan. Gerbong tersebut tampak mentereng karena dilengkapi dengan alat-alat conditioning. Nah, itu sebuah gambar. Kalau misalkan contoh lain, tsunami terjadi di Aceh pada tahun berapa ya? Nah, di situ dijelaskan lagi di kalimat kedua. Tsunami tersebut memakan banyak korban jiwa dan juga rumah-rumah warga sehingga habis tertelan air. Nah, itu kan sebuah gambaran. Masuk nggak? Oke, lanjut lanjut poin ke 4. Pola perbandingan. Dibaca dulu. Sudah? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa mencontohkan? Bisa? Nggak bisa? Langsung aja kalau gitu contohnya. Di pola perbandingan ini digunakan ketika ada dua buah kejadian atau dua buah apa ya, pokoknya lebih dari satu yang bisa dibandingkan. Contohnya kalau di sini, pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif yang murah. Setiap orang dapat menjadi pelanggan dengan tidak banyak mengeluarkan biaya. Berbeda halnya, nah di sini berbeda halnya dengan, nah di sini kan sudah ada kalimat perbandingan ya. Berbeda halnya dengan Petromax. Meskipun sama-sama membutuhkan bahan bakar, tetapi energi yang dihasilkan Petromax sangat kecil jika dibandingkan dengan pembangkit listrik biasa. Nah, di mana? Sekarang saya tanya, di mana aja letak kalimat perbandingannya? Kelihatan? Di mana aja? Berbeda halnya. Betul. Terus? Mana? Ada dua. Jika dibandingkan dengan Itu kalimat perbandingannya. Sudah paham dari sini? Sudah. Tadi kalau pola umum sama khusus gimana? Kalimat intinya di depan. Nah, terus dilanjut dengan Penjelasan. kalau pola khusus umum Penjelasan di depan, kalimat inti di belakang. Kalau ilustrasi, kalau perbandingan terdapat dua suatu hal yang bisa dibandingkan. Nah, sekarang kalau udah paham, bawa HP semua kan ya. Nah, sekarang coba cari contoh teks eksposisi di internet. Kemudian kalau sudah diceritakan ya. So, untuk gagasan umum, ada yang tahu gagasan umum? Gagasan umum ada yang tahu? Gagasan umum bisa juga disebut gagasan Pokok. Selain gagasan pokok ada gagasan apa? Utama. Umum. Di sini dijelaskan gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Berarti gagasan itu berupa apa? Paragraf. Paragraf biasanya terdiri dari berapa kalimat? 3. Betul. Terus keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Nah, gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus atau dapat pula disebut gagasan pendukung
atau gagasan penjelas. Berarti di sini gagasan umum merupakan pola apa kemarin? Kalau misalkan di sini disertai dengan gagasan khusus atau dapat pula disebut gagasan pendukung. Masuk pola apa? Pola Umum khusus. Selain pola umum khusus sama dibalik Khusus umum. Itu namanya gagasan umum. Paham gagasan umum? Paham. Terus dibuka lagi halaman 69. Coba siapa ya guys baca? Mbak Anggi dibaca nomor 1. Pada tahun anggaran sekarang nilai ekspor produksi pertanian menurun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Penurunan harga beberapa komoditas ekspor terutama seperti kopi dan karet merupakan penyebabnya. Meskipun volume ekspornya sendiri meningkat. Nah, itu kalau di situ gagasan umumnya yang mana? Kalimat pertama. Bukan? Betul. Bagi betul? Iya. Di sini berarti masuk pola apa? Umum Khusus. Betul. Coba nomor 2 dibaca. Mbak Pelin. Sebagian besar sinetron Indonesia bertema pertengkaran atau percintaan. Tidak ada yang khusus bertema remaja. Sinetron yang paling saya sukai adalah Sidul Anak Sekolahan. Jalan ceritanya mengena dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap setelah menonton sinetron bertema remaja, saya dapat memecahkan masalah sehari-hari. Misalnya menjauhkan diri dari narkoba, rendahnya akhlak, dan juga masalah-masalah keremajaan lain di sekolah. Ya, gagasan umumnya yang keras. Sebagian besar sinetron Indonesia bertema pertengkaran atau percintaan. Masuk pola apa Mbak Rohma? Khusus umum. Kenapa nggak khusus umum? Karena penjelas di Betul apa salah? Betul apa Mbak Windy? khusus. Kenapa? Karena gagasan umumnya di kalimat Di depan Ya, kan. lagi. Oke, Mbak Rohma pernah mini aku aja. ada. Oke. Ada. Saya nggak ada. Oke, lanjut ya. Sekarang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Itu halaman 72. Nah, di sini di halaman 72 dijelaskan bahwa berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf dibagi menjadi beberapa jenis. A. Jenis paragraf induktif. B. Deduktif. Oh, saya melatih fokus kalian. Ternyata fokus ya. Oke. Untuk yang pertama yaitu paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga ketiga aja. Paragraf campuran. Di sini paragraf deduktif dijelaskan yaitu paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Berarti ini setara sama pola apa? Kalau misalkan gagasan umum di depan terus diikuti dengan penjelas, masuk pola Khusus. betul. Nah, untuk sekarang paragraf induktif, paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup. Berarti ini tuh gagasan umumnya di belakang. Setara sama pola Khusus umum. pinter-pinter gini. Apa sih? Paragraf campuran. Nah, ini yang belum pernah kita bahas kayaknya. Paragraf campuran di sini jelaskan paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan terakhir. Berarti di sini paragraf di dalam paragraf campuran ini dari satu paragraf. Nah, kalimat utamanya itu ada di depan sama di belakang. Kalau enggak, iya kalau gini, ya betul. Juga biasanya bisa terletak di tengah-tengah paragraf. Kalau kalau paragraf campuran. Tuh. Contohnya, ini ada contohnya ya di bawahnya ini.
Udah paham nggak? Ada yang ditanyakan? Ada. Udah siap main kalau gitu? Siap ya? Oke. Siap. Oke. Kita main, bukunya ditutup dulu. Boleh lah. Sweet. Ya, coba dipelajari dulu. Udah tak? Udah. Udah, tenang. Tenang. Coba kita hafalin dulu. Jenis paragraf tadi ada berapa? 3. 1, Deduktif, 2, induktif, induktif, campuran. nah, campuran. Kalau paragraf deduktif, Kalimat umumnya di depan. terus diikuti dengan Menjelas. kalau induktif, Menjelas. Diikuti. umum. Terus kalau paragraf campuran, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Paham ya? Oke. Gimana sekarang digunakan? Coba sekarang pimpa dulu. Apa sih? Pimpa dulu semuanya. Ayam gambreng. Lagi. Pimpa layang sambreng. Ya Allah, serahkan amat. Ayam gambreng. Oke, switch Jepang. Switch Jepang. Bener. Salah. Pada gunting. Iya. Pada gunting. Oke. Oke, Mbak Rahma silakan. Aduh, Bagi nomor 4 ya. oh enak. Ini nek nggak bisa jawab, kalau jawabannya salah gimana? Nggak ada punishment. Tidak ada. Nyanyi Kita kan ya punishment nyanyi lagu Waisa 1 enggak? 1 berapa ya? Kalau hari ya. Kalau di kita ini. Kalau saya anak-anak, Mbak. aku anak boleh. Perlu hati. Siapa nomor 1? Roma dong. Loh, Roma, Bu. Roma dulu. Bu, kamu itu Bu. Nanti lah ya. Mana kan ya Allah? Oh. Oke. Roda deket tuh. Oke, silakan dibuka. Bang, Bu nek mboten saged. Joko. Iya, Bang. Coba dibaca dulu. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari tanpa kita sadari terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah makanan bergizi. Makanan ini sangat penting bagi tubuh kita karena mengandung berbagai zat atau mineral yang sangat baik untuk tubuh. Contohnya adalah ikan, buah-buahan, daging, susu, dan lain-lain. Makanan yang kedua adalah makanan kurang bergizi. Makanan ini berbahaya. Tidak berbahaya untuk dimakan karena hanya akan memberikan efek kenyang saja. Tetapi makanan ini mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung mineral atau vitamin. Misalnya umbi jalan, singkong, dan nangka muda. Yang terakhir adalah makanan berbahaya. Makanan yang ini tidak baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara berlebih. Di samping tidak memiliki gizi, makanan ini juga mengandung zat-zat berbahaya seperti pengawet, pewarna, dan perasa. Contohnya adalah junk food, mie instan. Oke. Kira-kira masuk pola apa Mbak Rahma? Pola pola umum khusus. Pola umum khusus. Jenis paragrafnya? Makanan yang Jenis paragrafnya dulu. Oh ya nggak apa-apa, gagasan utamanya dulu. Di mana letak gagasan utamanya? paragraf pertama. Itu cuma satu paragraf. Kalimat Kalimat. Coba dibaca kalimat pertama. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari tanpa kita sadari terbagi menjadi beberapa kelompok. Betul. Terus jenis paragrafnya, paragraf apa? Paragraf Deduktif. Oke. Yang lain benar jawabannya? salah. Oh benar. Benar apa salah? Yang lain Iya. nggak bisa jawab berdiri aja. Oke. Lanjut nomor 2 siapa? Mbak Melin. Ayo silakan diambil bolanya. Ayo, woi, sila yo. Aduh, kanan apa?
Wah, kayak begini. Ini ya. Itulah aku rek. Video. Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Proses ini tidak membutuhkan perkawinan. Dengan kata lain, amuba tidak perlu amuba lainnya untuk berkembang biak. Hal ini dikarenakan hewan ini memiliki sebuah sel yang disebut dengan inti sel. Sel inilah yang nantinya akan membelah menjadi dua. Sel tersebut akan memisah dan membentuk dua kutub yang saling menjauh. Pada saat sel ini hampir benar-benar terpisah, terbentuklah dua buah amuba yang akan saling melepas satu sama lain. Proses pembelahan sel ini memakan waktu yang relatif lama. Dimulai dari pola dulu. Polanya masuk pola apa, Mbak Meli? Umum khusus. Terus gagasan utamanya gimana? Kalimat utama. Umum khusus. Gagasannya di kalimat utama. Betul. Terus masuk jenis paragraf? Deduktif. Betul. Oke, lanjut. Siapa nomor 3? Pak Windy, silakan diambil bolanya. Reply. Oke. Ambil. Wah, oke. Oke, didengarkan semuanya. Benar itu. Saya Mbak Windy dibaca. Letusan Gunung Krakatau bukanlah letusan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Letusan yang terjadi pada tahun 1883. Lanjut. Tidak beritahu. Gimana? Guru, letusan Gunung Krakatau bukanlah letusan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Letusan yang terjadi pada tahun 1883 ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan letusan Gunung Tambora dan letusan Gunung Taba yang sangat dahsyat. Namun, letusan Gunung Krakatau terjadi pada saat jumlah populasi manusia di bumi telah banyak sehingga dampaknya lebih terasa. Oleh karena itu, letusan Gunung Krakatau tercatat menyebabkan dampak yang lebih besar meskipun masih kalah dahsyat dengan letusan gunung lainnya. Coba Mbak Windy tetap polanya masuk pola apa? Pola campuran. Kenapa kok pola campuran? Karena Ada pola campuran? Nggak ada, nggak masuk pola. pola khusus. Coba lagi. Ya, kalau gitu polanya coba sekarang dicari gagasan utamanya di mana dulu. Hasan utama di Empat apa dua? Cemenggo ya. 5. kalimat pertama. Ya, coba dibaca dong gagasan. Letusan Gunung Krakatau bukan letusan paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Terus ada gagasan utama lagi Kalimat di kalimat terakhir. Hmm. Oleh karena itu, letusan Gunung Krakatau tercatat menyebabkan dampak yang lebih besar meskipun masih kalah dahsyat dengan letusan gunung lainnya. Betul. Berarti masuk paragraf Campuran. betul. Betul semuanya? Betul. Betul, dong guru dia ngomong betul. Yang terakhir Mbak kita. Cewa kayak gitu. gampang. Ngejar terus. Iya. Kenapa? Kalian gimana? Ini luar ya? Apa Oke. Kamera. Nyampe. Loh, Kak, boleh ini tuh instruksi. Ya. Hujan adalah jatuhnya air dari atmosfer bumi. Namun bagaimana caranya air bisa sampai di atas atmosfer? Atmosfer. Hujan adalah akibat dari pemanasan yang dilakukan oleh matahari pada permukaan air di bumi seperti laut, sungai, dan lain-lain. Pemanasan ini menyebabkan penguapan sehingga partikel-partikel air menjadi gas yang terbang dan berkumpulan di
atmosfer. Kumpulan partikel-partikel ini kemudian menjadi awan dan akan tertiup oleh angin menuju tempat lainnya. Jika konsentrasi awan tersebut menjadi jenuh, partikel-partikel gas tersebut mengalami kondensasi sehingga perubahan bentuk kembali menjadi air dan jatuh ke bumi. Itulah sebabnya terjadi hujan di muka bumi. Masuk. Kalau ada polanya dibilang ada, kalau nggak ada ya udah masuk pola apa? Masuk pola apa enggak? Nih, Masuk pola. umum khusus. Terus gagasan utamanya gimana? Paragraf kalimat utama ini. Kalimat pertama. Coba dibaca kalimat pertama. Hujan adalah jatuhnya air dari atmosfer bumi. Atmosfer. Atmosfer. Karena ini pelajaran bahasa Indonesia, jadi pengucapannya harus jelas. Jelas. Bahasa Indonesia. Coba atmosfer. 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 Masuk paragraf apa Mbak Andi? Deduktif. Deduktif. Pelajarannya. Eksposisi. Kemarin membahas apa saja kemarin? Teks eksposisi. Apa teks eksposisi? Teks yang mengandung informasi. Bagi siapa? Membaca. Teks eksposisi ada berapa pola? 4. Ada pola apa saja? Pola khusus umum, pola ilustrasi, pola perbandingan. Terus di teks eksposisi itu ada gagasan utama. Nah, siapa yang tahu gagasan utama? Apa, Mbak Windy? Di pokok dalam paragraf. Dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah teks. Terus kemudian kemarin juga ada jenis-jenis paragraf. Ada berapa kemarin jenis paragrafnya? 3. Ada paragraf apa saja? Deduktif, induktif, campuran. Campuran. Oke. Lanjut ya, sekarang materi selanjutnya dibuka bukunya halaman 75. Sudah semua? Sudah. Nah, di sini kan kita kemarin sudah mengulas 2 poin ya. Sekarang masuk poin ketiga yaitu menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Di sini dijelaskan ada struktur teks eksposisi, ada 3 ya, ada tesis, rangkaian argumen, sama penegasan ulang. Tesis di sini berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi dalam sebuah teks kemarin kan ada apa? Gagasan utama. Itu di situ kan kalau gagasan utama kemarin bisa terletak di mana? Di kalimat utama, terus kalimat terakhir sama tengah. Kalau tesis ini biasanya terletak di awal. Di awal kan teks posisi kan ada beberapa paragraf. Nah, kalau tesis itu biasanya ada di paragraf awal. Kemudian lanjut di rangkaian argumen. Rangkaian argumen di sini dijelaskan yaitu berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis. Jadi rangkaian argumen di sini itu kayak kalimat, kalau biasanya di sebuah paragraf itu kan kalimat utama diikuti dengan kalimat penjelas. Kalau di sini rangkaian argumen, kalau teks eksposisi paragraf pertama itu berupa tesis, kemudian paragraf selanjutnya berupa rangkaian argumen, gitu. Paham ya? Nah. Terus kemudian yang terakhir, poin terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang di sini sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Jadi biasanya dalam sebuah paragraf yang panjang itu dalam sebuah teks itu kan ada beberapa paragraf ya. Kemudian paragraf terakhir itu kan berupa simpulan. Pernah baca teks nggak? Nah, yang kemarin itu. Nah, udah di sini sampai sini mana untuk strukturnya. Sekarang coba dibuka bukunya yang terakhir. Mbak Windy coba dibaca untuk contoh dari tesis. Coba Mbak Windy dibaca. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian itu disebut tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut.
Ini masuk apa tadi? Tesis ya? Iya. Kenapa kok masuk tesis? Nggak tahu. Karena permasalahannya ada di kalimat utama. Ini tuh termasuk pengenalan isu atau masalah. Kemudian berapa yang dibaca? Contoh dari rangkaian argumen. Pengolahan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Kutipan tersebut merupakan contoh argumen Udah. Contohnya kan sampai hutan aja. Terus ini tadi kenapa kok masuk rangkaian argumen? Kenapa ada yang tahu? Karena berupa pendapat. pendapat atau penjelas dari Teks. Terus penegasan kembali Mbak Windy, dibaca Mbak Windy. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan di Indonesia. Kenapa itu masuk penegasan kembali? Ada yang tahu? Mbak Gita, ada yang tahu? Karena berupa Kesimpulan. paham dari struktur teks eksposisi ini? Paham. Oke, sekarang coba kita mainkan medianya ya. Jadi oke, ini medianya ya. Jadi nanti salah satu dari kalian nanti sweet aja ya. Siapa yang duluan nanti menggelintirkan bola ini ke sini, nanti di area mana. Kalau hijau berarti nanti ngambil kertas ini ada nomornya ya, nanti dibaca nomornya. Paham? Paham. Nanti saya kasih teks eksposisi. Coba sekarang sip dulu. Sip Jepang. Sip Jepang. Kalau apa? Oh iya iya. Nomor Nomor dulu. Oke, lanjut. Nomor 1 ya. Mbak Windy nomor 2. Oke, baru Mbak silakan maju ke depan. Diambil bolanya. Apa ya? Coba diulang lagi. Pelan-pelan. Oke, kita bisa, Mbak. Oh iya, apa? Sini. Ada dulu ya. Nah, itu Pak. Ini. Oke. Hijau. Kan tadi satu. Yang satu, dipegang dulu, duduk. Ayo nomor 2 siapa? Nomor 2 tadi siapa? Ini ayo. Ambil bolanya dulu. Langsung ya, sesuai sama perbuatan. Iya. Ya wes. Nomor berapa kok ini? Nomor berapa itu? Ya lanjut. Siapa? Diperhatikan. Nomor 3. Ayo Mbak Windy. Mbak Mary. Nomor berapa Mbak Mary? Nomor 4. Oke, nomor 4 ya. Sudah. Dan nomor 1 tadi siapa? Nah, kita lihat nomor 1. Udah
Nomor 4. Terakhir ya. Nah, sekarang tadi kan sudah dijelaskan teks, maksudnya struktur dari teks eksposisi. Nah, sekarang silakan dianalisis mana tesis, mana argumentasi, mana penegasan doang. Saya kasih bentar dulu. Saya kasih waktu 1 menit ya. Bisa? Bisa. Nah, langsung dibaca, langsung dianalisis. Oh iya. Terima kasih. Nggak boleh detik lagi. Sudah? Sudah. Berapa sudah? Sudah dah. Sudah. Masih nulis loh. Mana? Kon, sekarang dikumpulkan. Kumpulkan. Sudah? Perhatikan ke sini ya. Jadi ini nanti buat penilaian kalian semua, tapi juga ada evaluasi dari awal ya. Nanti saya bagikan tesnya. Jadi untuk pelajaran kali ini kita sudahi sampai di sini. Sebelum itu ibu mau membagikan sebuah evaluasi untuk materi teks eksposisi untuk kalian, tapi dikerjakan di rumah. Jadi untuk pertemuan berikutnya dikumpulkan ya. Ya. Oke. Langsung dibagi. Bagi satu-satu. Sudah? Sudah. Dirapikan dulu mejanya. Siapa ini? Ayo, Mbak Windy. Sudah. Sudah, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran kali ini bisa membawa banyak manfaat buat kalian semua ya. Amin.